Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini adalah manusia dan iblis. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si buta itu berkata-kata dan melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Lukas pada konteks kisah yang sama, Lukas menjelaskan bahwa orang ini bisu karena kuasa roh jahat. Begitu roh jahat ini diusir keluar dari orang itu, maka orang ini bisa berkata-kata kembali. Kemudian, saudara, setelah peristiwa ini, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan dengan kisahnya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi setelah orang ini tadi, ya saudara, didoakan, roh jahatnya keluar, orang ini kemudian bisa melihat, kemudian bisa berbicara. Tuhan Yesus kemudian berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur, saudara. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Sebelum kita membahas bagian ini, Bapak Ibu Saudara, bahagia, sukses, sehat itu adalah impian semua kita. Banyak orang berusaha untuk mencapainya itu dengan menjalin relasi dengan iblis. Ya, mereka datang kepada orang pintar, kemudian mereka berharap mereka bisa mendapatkan kekayaan, kesuksesan, sehat, bahagia melalui orang pintar ini tadi. Saya, Bapak Ibu Saudara, pernah beberapa kali melakukan pelayanan kepada orang-orang yang dulu dia pernah datang kepada orang-orang pintar ini. Mereka ini, saudara, waktu datang ke orang pintar, mereka pulang, mereka mengharapkan pekerjaannya diberkati. Nampaknya memang pekerjaannya diberkati pada awalnya. Namun akhirnya, ujung-ujungnya juga, iblis itu hanya kasih pancingan saja. Tetapi sebetulnya iblis itu mau membuat hidup orang ini sangat menderita. Nah, orang yang saya layani ini, singkat cerita, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingin dilepaskan dari semua masa lalunya. Saudara, kami beberapa hamba Tuhan mulai berdoa untuk orang ini. Dan kami mulai berusaha untuk melepaskan dia dari jimat-jimatnya, ya,
Dia kumpulin semua jimatnya yang dia dapat dari orang pintar itu dan kita bakar, Bapak Ibu Saudara. Kita bakar, kemudian kita mulai doakan dia. Saudara tahu, sebelum didoakan ya ngobrol biasa. Setelah kita berdoa, saudara, matanya itu jadi putih semua. Saya tidak akan lupa itu ya. Bisa ketawa, saudara, ketawa yang kayak di film-film gitu, melengking ya, saudara. Wing, gitu ya. Nah, kita beberapa hamba Tuhan itu berdoa. Memang roh yang menyertai orang ini itu sangat banyak. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Kamu sudah tidak lagi memiliki tubuh orang ini. Tubuh orang ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tubuh orang ini sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus ya. Kita berusaha supaya iblis itu keluar. Tidak tinggal lagi pada orang ini. Saudara, prosesnya panjang ya. Capek kita itu ya. Saudara, jadi kalau hamba Tuhan mau pelayanan seperti itu, jangan sendirian. Harus banyak orang, saudara. Ya. Tuhan Yesus pun mengajarkan kalau kamu pergi pelayanan harus berdua. Jangan sendirian. Saudara, kalau pelayanan roh-roh kayak begini, saudara, wow, capek betul ya, saudara. Akhirnya singkat cerita keluar juga. Sehingga orang ini bisa dibebaskan dari ikatan-ikatan roh-roh jahat yang dia dapatkan melalui orang-orang pintar itu tadi. Saudara, Tuhan ingin kita itu bahagia, sukses, dan sehat. Sebaliknya kita harus sadar bahwa iblis itu ingin kita itu tidak bahagia, tidak sukses, dan tidak sehat. Seperti yang dialami oleh orang ini tadi. Ya, kita memang tidak tahu, kita tidak mencatat apa yang menjadi latar belakang sehingga orang ini, iblis itu bisa tinggal di dalam diri orang ini, menyebabkan orang ini buta dan bisu. Saudara. Namun perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah semuanya. Tuhan Yesus mengusir, kata Lukas ya, kalau kita baca di dalam Lukas 11 ayat 14, pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi setan yang membisukan, saudara. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Bapak Ibu Saudara, ada dua macam penderitaan yang perlu untuk kita sadari. Penderitaan pertama adalah penderitaan karena kehendak Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ayub. Hanya untuk berbuat baik kepada Ayub pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menderita karena itu memang kehendak Tuhan, kita mau doa kayak bagaimanapun, ya tetap kita harus hadapi salib itu, menderita. Karena memang itu kehendak Tuhan untuk kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Namun, sadari yang kedua. Ada penderitaan, saudara. Seperti yang dialami oleh laki-laki tadi, yang buta dan bisu tadi. Karena iblis hanya untuk berbuat jahat padanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang hidup kita itu ada di dalam kesulitan, di dalam permasalahan, bertahun-tahun tidak kunjung selesai, saudara. Itu karena memang iblis itu nempel. Kalau kita pakai bahasanya Tuhan di sini, iblis itu tinggal dalam diri orang itu. Membuat hidupnya itu sakit. Membuat hidupnya itu tidak bahagia. Membuat hidupnya itu tidak sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini, yang kita harus lakukan adalah Bapak Ibu Saudara, kita usir, kita lawan iblis itu. Maka sakit penyakit itu akan pergi. Maka penderitaan itu, kesulitan itu akan pergi.
Karena memang penyebabnya adalah iblis. Saudara, beberapa dari kita itu menderita memang karena iblislah yang membuatnya. Iblis itu adalah musuh kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis itu berusaha untuk membuat hidup kita itu hancur. Itu memang iblis. Paulus berkata di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana iblis itu berusaha untuk menghancurkan hidup kita itu? Ya, tadi kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, dengan cara dia itu tinggal di dalam diri kita. Kita nggak sadar, tapi dia itu nempel. Dia yang membuat kita itu depresi. Dia yang membuat kita itu terus tidak bahagia. Dia yang membuat pekerjaan kita itu tidak berhasil. Dan dia itu tinggal di dalam diri kita. Saudara, kita perlu tahu apa sebetulnya yang menyebabkan atau memungkinkan iblis itu dapat tinggal atau nempel pada kita, pada manusia. Apa sih sebetulnya? Yang menyebabkannya itu Bapak Ibu Saudara, saya katakan ini saudara. Hati kita, hati manusia itu yang tidak baik, itu seperti pintu bagi iblis itu untuk nempel pada orang itu. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman yang dinyatakan kepada Kain. Ya. Firman yang dinyatakan karena memang Kain ini jengkel, marah terhadap Habil yang persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Nah, hatinya itu tidak baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita itu tidak baik, hati kita itu sudah buruk, sudah jahat, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dosa itu sudah mengintip. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, semua kita orang berdosa. Semua kita adalah orang yang melanggar perintah Tuhan yang hamartia. Ya. Nah, kita harus berkuasa. Kita harus bisa mengatasinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana cara kita berkuasa atas hati yang tidak baik itu tadi? Bagaimana caranya? Hati kita ini kan sudah tidak baik. Contoh, Bapak Ibu Saudara. Hati kita ini sudah mulai emosi, gitu ya. Karena kita itu marah mungkin karena sesuatu hal. Kan ini sudah tidak baik. Dan kita memiliki keinginan untuk balas dendam. Nah, yang harus kita lakukan itu kata Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita itu berkuasa atas hati kita yang tidak baik. Yang pertama itu tunduk kepada Allah.
Tunduk kepada Allah, ingat setiap firman-firman-Nya menjadi koridor kita. Untuk kita tidak keluar dari firman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita marah nih. Kita ingat, wah aku tidak boleh balas dendam. Nah, kita ada koridornya. Ada koridornya. Koridornya adalah firman Allah itu. Jangan sampai aku keluar. Aku harus tunduk. Perintah Allah mengatakan, aku tidak boleh balas dendam. Aku harus bisa mengampuni. Firman Allah mengatakan, aku harus belajar untuk mengampuni. Jadi kita tunduk kepada perintah Allah, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 119, ayat 105-106, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah, kata pemazmur. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, Bapak Ibu Saudara, aku telah bersumpah. Aku bersumpah. Aku ini marah nih. Alkitab mengatakan kamu harus mengampuni. Kamu tidak boleh balas dendam. Dendam itu haknya Allah. Aku harus mengampuni. Jadi kita telah bersumpah seperti pemazmur untuk kita menepatinya, Bapak Ibu Saudara. Kita melawan iblis yang berusaha untuk menguasai kita itu dengan tunduk kepada Allah. Aku telah bersumpah. Aku telah bersumpah. Kemudian di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melawan iblis yang berusaha untuk menguasai kita, menguasai hati dan pikiran kita itu dengan kita tunduk. Kita tunduk kepada firman Allah. Kita jangan keluar dari koridor yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu firman Allah itu. Yang kedua, Yakobus mengajarkan kepada kita setelah kita tunduk kepada Allah, yang kita lakukan adalah lawan iblis itu. Lawan iblis itu. Ya. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, ya kan? Bapak Ibu Saudara, marah. Tapi jangan sampai kamu keluar dari koridor yang Tuhan itu mau. Jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita melawannya itu sama dengan kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk mengambil alih hati dan pikiran kita, tindakan kita, saudara. Kita boleh aja marah. Kita boleh saja punya pikiran yang liar. Bukan berarti kita terus berpikiran liar, begitu bukan Bapak Ibu. Artinya begini, kadang pikiran liar itu datang tanpa kita mau. Ya, kita nggak bisa larang, saudara. Ya, seperti Martin Luther kan pernah berkata, kita nggak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang dia untuk bersarang di kepala kita. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa larang. Pikiran liar itu datang. Kalau marah itu kan pikiran liar pada datang. Ya kan saudara. Saya itu kadang juga kalau berhadapan dengan situasi ya, yang membuat saya marah. Ya, pikiran liar itu banyak. Tapi tidak untuk eksekusinya. Tidak untuk eksekusinya. Tidak untuk berbuat dosanya. Tidak untuk memberikan kesempatan kepada iblis. Tapi pikiran liar itu ada memang, saudara. Ya. Kadang kalau
pikiran liar itu bisa ngeri. Kita aja ngeri sendiri ya saudara terhadap pikiran liar, saya katakan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua kita saudara, Bapak Ibu Saudara, kita berhadapan dengan iblis yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita itu. Menghancurkan kebahagiaan kita. Menghancurkan sukacita kita. Kita semua berhadapan. Namun puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan Yesus, orang ini yang diikat oleh iblis akhirnya bisa dibebaskan, dia bisa berkata-kata, dia bisa melihat. Kita juga dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menang. Kita bisa menang. Saya secara pribadi kalau sudah marah itu muncul, Bapak Ibu Saudara, pikiran rial itu ada. Saya selalu berkata begini, pergi dendam, pergi amarah, yang ada pengampunan. Yang ada pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya sudah bilang begitu saudara, reda langsung. Yang ada itu pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus nama yang luar biasa saudara. Nama Yesus adalah nama yang hidup. Saya katakan yang ada pengampunan, yang ada adalah sukacita di dalam Roh Kudus di dalam hati saya. Ya. Saudara, setelah iblis keluar dari orang itu, maka orang buta dan bisu itu bisa melihat dan berbicara. Ya. Setelah iblis ini kita tangking keluar, iblis yang membuat kita untuk berbuat dosa, ya saudara, karena kita marah ini tadi, itu pergi, maka ada damai, ada sukacita, ada mengampuni. Ya. Beberapa contoh kasus saudara, iblis berusaha untuk menghancurkan bahagia dari manusia. Yang pertama adalah Yudas Iskariot dan iblis. Di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, saudara, iblis ini membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Iblis membisikkan apa di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara? Kamu harus hati-hati. Pikiranmu tentang lingkungan, tentang sekitar, iblis itu membisikkan di dalam hati Yudas Iskariot. Dan ketika Yudas Iskariot ini memiliki pikiran liar, saudara, dia tidak berusaha untuk menguasainya, sebaliknya dia tunduk kepada perkataan iblis itu. Ya betul, memang betul. Yesus ini memang harus diserahkan. Ya, memang saudara, Alkitab tidak mencatat ya apa yang menjadi alasan Yudas Iskariot. Tapi kemungkinan Yudas Iskariot ini, saya katakan kemungkinan ya, bisa memiliki ide pikiran yang sama dengan ahli Farisi dan ahli Taurat. Mungkin Yudas ini sama dengan ahli Farisi dan ahli Taurat, berpikir bahwa Yesus ini berlebihan. Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus ini memang sepatutnya ditekan, ditangkap karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau kita baca saudara di dalam kitab Yohanes,
Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, itu berarti sama dengan Allah. Nah, memang kita tidak tahu alasannya Yudas, tetapi tampaknya Yudas itu membenarkan bisikan iblis itu. Sehingga alasannya membuat dia, aku harus membuat Yesus ditangkap. Mungkin iblis itu juga berpikir di dalam Yudas, kalau kamu membuat Yesus ditangkap, ini untuk kebaikan Yesus sendiri loh. Supaya Yesus itu diingatkan, supaya jalannya Yesus itu baik. Nah, saudara, ini hanya kemungkinan-kemungkinan ya, karena memang di Alkitab tidak dibahas. Tetapi membuat Yudas Iskariot berpikir, oh, tindakanku menangkap Yesus itu baik. Tindakanku menangkap Yesus itu untuk menegur dia supaya tidak berlebihan menyamakan dirinya dengan Allah. Akhirnya saudara, nampaknya dia punya ide yang bagus, ide yang cemerlang, ide yang baik. Tetapi ternyata itu berasal dari iblis, saudara. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Iblis membisikkan rencana apa? Kita harus hati-hati. Kita harus belajar untuk menguasai hati dan pikiran kita ini selaras dengan Alkitab, sehingga kita tidak mudah terprovokasi, terpengaruh oleh perkataan iblis itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, betul Yesus ditangkap. Tapi niat Yudas Iskariot bukan untuk membunuh Yesus sebetulnya. Sehingga akhirnya dia kecewa. Tidak nyangka bahwa ditangkapnya Yesus itu harus berakhir seperti ini. Makanya dia kembalikan uang 30 keping perak. Aku tidak mau uang ini uang darah. Aku maunya itu mungkin ya saudara, kalau memang mau, ya kita memang tidak tahu. Saya katakan ini kemungkinan saja. Tapi yang pasti Yudas tidak mau Yesus itu mati dibunuh. Yudas hanya ingin Yesus ini ditangkap. Oleh sebab itu dia kecewa, dia lemparkan itu kepada para imam, uang 30 keping perak itu. Dia tidak nyangka itu, saudara. Nah, saudara, hati-hati. Iblis itu bisa membisikkan sesuatu di dalam hati kita, ya, pikiran liar, tapi kita harus bisa berkuasa atasnya. Berkuasa dengan cara yang pertama kita tunduk kepada Allah. Kita harus ada di dalam koridor firman Allah. Yang kedua, kita harus lawan itu. Yang berikutnya, saudara, Ananias dan iblis. Ananias ini anak Tuhan. Dia menjual hasil tanahnya. Kemudian dia mau kasih hasil tanahnya ini kepada para rasul untuk dipersembahkan. Tapi iblis itu membisikkan di dalam hatinya, tahan sebagian harta itu. Kan hartanya banyak, ya kan? Tahan aja itu sebagian buat kamu, kan enggak apa-apa juga, enggak ada yang tahu. Kan kamu bisa buat beli baju baru, ya, beli rumah yang baru kali ya, kan sedikit saja. Tapi waktu dipersembahkan, saudara, Ananias bilang apa? Ini adalah seluruh hasil penjualan itu. Padahal sebetulnya kalau Ananias mau jujur, itu tidak masalah juga kepada para rasul. Ya, ini penjualan sebagian dari hasil tanahku, ku persembahkan. Tapi Ananias ini berbohong. Nah, oleh sebab itu Petrus berkata, dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada Petrus, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kamu kasih persembahan itu bagus loh, tapi hatimu itu dikuasai iblis. Kamu pelayanan itu bagus loh, tapi hatimu itu dikuasai iblis. Kamu melakukan kegiatan sosial itu bagus loh, tapi hatimu itu dikuasai iblis. Itulah yang terjadi dengan Ananias. Dia kasih duitnya hasil penjualan tanah, tapi dia ngakunya itu semua. Tapi hatinya itu dikuasai iblis. Dia dengar iblis ngomong apa, dia melakukan eksekusi. Dia tahan. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu.
Sebetulnya yang dilakukan Ananias ini baik enggak? Baik, pelayanan sosial Bapak Ibu Saudara. Memberikan persembahan. Baik, tapi dikuasai oleh iblis. Dia tidak berkuasa atasnya, dia tidak berusaha untuk melawan iblis itu. Semua kita Saudara menghadapi tantangan yang sama. Ya, termasuk semua kita, termasuk yang ngomong ya tentunya. Saudara. Semua kita menghadapi tantangan yang sama. Terkadang saya berpikir juga ya, kalau saya ini, wah semua pada curang. Kalau saya curang, juga tidak ada yang tahu. Kadang saya tergoda juga Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang tahu. Tapi saya tetapkan di dalam hati saya, kalau yang lain curang, saya tidak akan curang. Seperti kata pemazmur tadi, aku telah bersumpah untuk ada pada koridor, untuk ada pada firman Allah. Aku telah bersumpah. Saudara, itu juga yang harus kita lakukan, kita lawan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan Yesus pun menghadapi hal yang sama di padang gurun. Kalau kita baca di dalam Lukas 4 ayat 1 dan 2, Saudara, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ya. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Iblis itu mencobai Yesus. Iblis itu membisikkan kata-kata kepada Yesus. Dalam pikirannya, dalam hatinya. Nah, ini salah satunya. Kita tidak akan bahas ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan lihat salah satu. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Jadi Yesus diperlihatkan segala kemuliaan yang ada di bumi ini. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi kekayaan, kemuliaan, kemewahan yang ada di dunia ini sudah diserahkan pada iblis. Dan iblis bisa memberikannya kepada siapapun. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara kalau orang pergi kepada orang pinter cari kekayaan melalui tempat-tempat keramat bisa dapat karena apa? Iblis memang sudah ada di bawah wewenang iblis. Jadi kalau orang fasik kelihatan sejahtera, gemuk-gemuk, jangan khawatir Bapak Ibu, jangan heran Bapak Ibu Saudara, karena memang semuanya sudah diserahkan di tangan iblis. Iblis punya wewenang untuk memberikan kepada siapapun juga. Tapi cuma sebentar Saudara, setelah itu hidupnya menderita, ya. Entah apa, sakit penyakit, entah apa, hidupnya itu menderita. Itu iblis, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara dilanjutkan. Jadi jika engkau menyembah aku, kata iblis, seluruhnya itu akan menjadi milik. Nah, ya Saudara, tetapi Yesus berkata kepada, ada tertulis. Nah ini firman Tuhan, koridornya. Koridornya firman Tuhan, tunduk kepada Allah Bapa di surga. Yesus berkata, ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ada koridornya Bapak Ibu Saudara, ada tertulis. Kemudian ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, iblis tidak akan berhenti untuk menyerang kita. Saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, saya secara pribadi terluka juga. Saya secara pribadi juga pada titik-titik tertentu
tidak bisa mengampuni. Saya pada titik tertentu, saya bisa mengampuni, hati saya bisa mengampuni, ya saudara. Tetapi pada titik tertentu, tiba-tiba kok kemarin saya bisa mengampuni, hari ini kok saya nggak bisa mengampuni ya. Nanti pada titik tertentu, saya bisa mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada titik tertentu lagi, kok saya sekarang ini kok sulit ya, berat ya untuk bisa mengampuni, itu berat ya. Saudara, iblis itu tidak akan berhenti, saudara. Dan kita itu terus berjuang. Kalau sudah muncul kayak begitu, ya saudara. Kalau sudah muncul kayak begitu, kita harus melawannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus melawannya. Kita harus tunduk kepada koridor yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Yaitu firman Allah. Nah, kalau kita itu sampai tidak melawannya, saudara. Nggak heran, saudara, hidup kita itu ya tadi dibuat depresi, mungkin ada sakit penyakit. Karena apa? Kita itu tunduk kepada iblis. Akhirnya apa? Iblis itu menguasai tubuh kita, sehingga menyebabkan kita itu ada berbagai macam kesulitan, rintangan. Seperti yang dialami oleh orang ini tadi. Dia buta dan tuli, itu karena iblis itu tadi. Ya. Dan kalau sudah iblis keluar, ya saudara, hati-hati. Kalau dia nyerang lagi, dia bisa bawa temennya yang lebih jahat, 7 roh jahat yang lain untuk tinggal pada orang itu. Yang tadinya kamu bisa mengampuni, kemudian tiba-tiba kamu diserang lagi, terus kamu tunduk, hatimu tidak baik, kamu tunduk, kamu bukan lagi tidak mengampuni, kamu lebih jahat lagi. Nah, ini kata Tuhan Yesus, ya. Tadi kita sudah baca, apabila roh jahat itu keluar dari manusia. Nah, keluar dari manusia kita bisa ngampuni nih. Ya, kita kan marah ya, sakit hati, terluka gitu. Kita bisa ngampuni, roh jahatnya keluar. Wah, ada damai ya. Tapi roh jahatnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang disembuhkan oleh Yesus tadi tidak menjalin relasi dekat dengan Tuhan, maka apabila roh jahat tadi menyerang lagi, dia akan bawa 7 roh jahat yang lain. Berarti saudara, kemungkinan kondisi orang itu bukan hanya buta dan bukan hanya bisu, mungkin juga jadi kusta dan berbagai sakit penyakit yang lain, lebih parah lagi. Saudara, itulah iblis. Iblis itu musuh kita. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Dia itu menyerang kita. Dia suka membisik-bisikkan seperti Yudas tadi. Berusaha untuk menguasai hati kita seperti Ananias tadi. Yang nampaknya sih pelayanan baik. Tapi hati kita itu dikuasai oleh roh jahat. Hati-hati. Oleh sebab itu penting Bapak Ibu Saudara, kita itu senantiasa sadar. Sadar dan berjaga-jaga, lawanmu itu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar Bapak Ibu Saudara, lawan kita itu iblis. Lawan kita itu iblis. Kadang Bapak Ibu Saudara, poin yang membantu saya untuk saya belajar juga mengampuni. Saya berpikir orang-orang ini
mungkin mereka memang terpengaruh oleh kuasa roh jahat. Dan itu menolong saya untuk saya juga bisa mengatasi rasa amarah saya. Oleh sebab itu tidak heran Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka itu tidak sadar, mereka itu tunduk kepada hasrat iblis itu tadi. Mereka tunduk kepada hasrat iblis. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini mungkin juga bisa menolong kita untuk kita bisa belajar mengampuni sesama kita ketika mereka melukai kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita itu tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai kita juga. Kita harus sadar dan berjaga-jaga, kita harus bisa melawan si iblis itu. Ya, ingat, dia itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-aung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus bisa melawannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah perempuan. Saya lihat dia saksi di YouTube. Saya sakit selama 9 tahun tidak bisa sembuh. Jadi mukanya bengkak, ada cairan, perutnya itu bengkak, ada cairan. Dia suka ke dokter tapi tidak sembuh-sembuh. Jadi ke dokter lagi kalau kambuh, ya, ke dokter lagi terus. Saudara, selama 9 tahun tidak sembuh-sembuh. Sampai singkat cerita dalam kesaksiannya itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia disembuhkan. Saudara, ada penyakit-penyakit seperti ini. Penyakit-penyakit yang bukan karena fisik kita yang lemah, bukan. Karena memang kuasa jahat, iblis nempel. Nah, kalau sudah kayak gitu saudara, kita harus berdoa di dalam nama Yesus, maka iblis itu baru pergi. Ada sakit-sakit karena memang kita itu tubuhnya lemah, bukan karena setan. Tetapi ada sakit-sakit karena memang iblis itu nempel, setan itu nempel. Membuat kita itu saudara susah menderita. Nah, kalau sudah kayak gitu kita harus berdoa. Kita harus tengking, ya. Bahasanya itu diusir setan itu dari tubuh kita ini. Dan kalau sulit, saudara bisa datang minta bantu didoakan. Dan kalau perlu doa puasa. Saudara. Nah, jadi saudara, jika kita senantiasa sadar untuk tunduk pada Allah dan melawan iblis, saya percaya Bapak Ibu Saudara, maka bahagia, sukses dan sehat dalam Kristus Yesus akan senantiasa menyertai hidup kita. Kita bisa menjalani tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kita lawan setiap kuasa kegelapan yang berusaha untuk menguasai kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu untuk kami bisa mengenal siapakah musuh kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami bisa menang. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami tidak menjadi sama dengan Yudas. Untuk kami tidak menjadi sama dengan Ananias. Tapi tolonglah kami untuk kami bisa meneladani Engkau. Kami tunduk kepada firman-Mu dan kami melawan iblis itu. Sehingga kami menang di dalam Engkau. Tuhan, berkatilah kami semua. Supaya kami bisa menjalani hidup kami ini dengan bahagia, sukses, dan sehat di dalam Yesus Kristus. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.